Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati kakak-kakak panitia PKKMB Syakira 2024 serta teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Ubaidillah, asal Kabupaten Lamongan, dari program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura, dari kelompok 98 Jarih Bu Guru. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang implikasi ekonomi dan sosial dari uang kuliah tunggal atau UKT yang tinggi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Uang kuliah tunggal atau UKT merupakan suatu biaya yang harus dipenuhi oleh mahasiswa di perguruan tinggi. Diketahui bahwa UKT menjadi persyaratan bagi seorang mahasiswa dapat mengikuti aktivitas pembelajaran dalam perguruan tinggi tersebut. Dengan membayar UKT, maka seorang mahasiswa diberikan daftar kelas mata kuliah yang dapat diinput ke dalam Kartu Rencana Studi atau disebut KRS sesuai dengan sistem universitas masing-masing. Setelah terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang standar satuan biaya operasional, banyak perguruan tinggi yang berstatus PTNBH mengalami kelonjakan atas biaya uang kuliah tunggal. Naiknya biaya uang kuliah tunggal di berbagai perguruan tinggi memicu perdebatan sengit tentang masa depan pendidikan tinggi di Indonesia. Di satu sisi, kenaikan biaya UKT ini dianggap perlu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan operasional kampus. Namun, di sisi lain, dengan adanya kenaikan biaya UKT mengakibatkan beberapa hal yang akan terjadi pada kondisi pendidikan perguruan tinggi generasi muda di Indonesia itu sendiri. Berikut ini implikasi yang dapat terjadi karena adanya kenaikan UKT perguruan tinggi negeri di Indonesia. Yang pertama, jumlah lulusan sarjana pertama atau S1 di Indonesia akan semakin merosot. Kemerosotan jumlah lulusan S1 menjadi hal utama yang akan terjadi dikarenakan nilai UKT yang tinggi dan ketidakstabilan ekonomi masyarakat yang menyebabkan mereka tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan yang ada ke jenjang perguruan tinggi. Yang kedua, meningkatnya tingkat pengangguran di Indonesia. Tidak dipungkiri saat ini banyak sekali lowongan pekerjaan yang dibuka dengan persyaratan minimal pendidikan S1. Dengan adanya dampak sebelumnya, maka masyarakat dengan tingkat pendidikan di bawahnya akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang berkualitas. Walaupun saat ini banyak juga dari lulusan sarjana pertama yang masih menganggur, apalagi kepada mereka yang lulusan sekolah menengah atas atau di bawahnya, akan sangat kesulitan dalam mencari pekerjaan karena keterbatasan dari pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Yang ketiga, tingkat kemiskinan semakin merajalela. Banyaknya pengangguran di masyarakat dapat menyebabkan tingkat kemiskinannya semakin tinggi. Hal ini juga dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan tingkat ekonomi negara yang semakin menurun akibat dari kemiskinan yang ada. Semakin tinggi pendapatan yang diterima oleh masyarakat, maka semakin baik pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang keempat, kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat semakin terlihat. Dari kenaikan UKT, hal tersebut akan menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat terlihat jelas. Di antara masyarakat akan timbul pemikiran bahwa orang yang bisa berkuliah hanyalah orang kaya, dan tentu hal tersebut akan berdampak buruk terhadap mentalitas individu. Kesenjangan yang ada akan menyebabkan seorang akan berpikir bahwa mereka memang ditakdirkan untuk seperti itu dan tidak ada usaha untuk keluar dari kondisi tersebut. Dengan akibat-akibat tersebut, jika implementasi kenaikan UKT perguruan tinggi diselenggarakan, maka akan mempersempit peluang terciptanya Indonesia Emas 2045. Tingkat wawasan dan keterampilan individu yang sempit, pengangguran merajalela hingga kemiskinan yang menyebabkan Indonesia ini tidak akan mendapatkan titel emas tersebut karena kondisi warga negaranya yang tidak dapat bersaing dengan negara lain dan bidang kehidupan seperti ekonomi yang tidak menunjukkan kondisi stabil. Pemerintah sebenarnya sudah menyediakan berbagai beasiswa untuk menunjang pendidikan tinggi. Namun sayangnya nominal yang tidak akan mencukupi apabila biaya UKT dinaikkan. Dengan demikian, pemerintah haruslah melakukan evaluasi sebaik-baiknya dari kebijakan ini terhadap implikasi yang ada, sehingga dapat mengurangi hal-hal negatif yang tidak diinginkan di masa depan. Demikian pemaparan dari saya.
Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.